Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini, tanggal 14, tanggal merah. Akhirnya aku keluar rumah juga. Ini sebenarnya udah agak sore keluarnya, dan kalau udah agak sore gini tuh langsung nggak ada pikiran buat kemana gitu ya. Kalau perginya dari pagi sih enak ya menentukan tempat tujuannya, tapi kalau udah agak sore begini tuh jadi bingung, paling makan di sekitaran tempat tinggal aja gitu. Nah, sebelum menuju tempat tujuan ini mau ke pom bensin dulu teman-teman, karena mau ngisi angin ya. Ban mobil depan tuh rada kempes gitu, kurang angin. Jadi kita ke pom bensin dulu. Sekarang tuh pengennya setiap kali libur kerja, entah tanggal merah, entah hari Minggu gitu ya, pengennya tuh ya menghabiskan waktu bareng lah ya. Kalau di rumah aja juga kadang jenuh, tapi ya kadang ya di rumah nggak apa-apa juga. Yang penting tuh apa ya, quality time gitu. Terus ini aku lagi nunggu dulu untuk diisi angin. Ini di pom bensin dekat tempat tinggalku aja sih, yang aku kadang ini dekat minimarket lokal yang biasanya aku belanja itu ya teman-teman. By the way, hari-hari teman-teman akhir-akhir ini gimana nih? Mudah-mudahan semuanya tetap happy ya. Meskipun mungkin memang pertengahan tahun menjadi ujian kita bersama. Kayak banyak sekali pengeluaran di pertengahan tahun ini. Baru masuk bulan Mei. Berarti bulan kelima aja tuh udah yang dar-der-dor lah ya. Belum lagi nanti Juni, Juli, Agustus. Mudah-mudahan semuanya tercukupi, amin. Dan akhirnya kita tuh mau ke mie ayam Mie ayam Tono 5 cabang Wonosobo. Ini sebenarnya rame ya, viral di di medsos tempat tinggalku, maksudnya di daerahku, di Purbalingga. Cuman tuh aku baru mau nyobain karena aku tuh tipe orang yang kalau udah srek sama makanan, misal aku suka mie ayam di tempat tertentu, aku bakalan ke situ terus gitu teman-teman, jarang coba-coba gitu. Apalagi yang viral hanya karena di medsos ya. Kalau di tempat tinggalku daerah Purbalingga tuh biasanya makanan viral tuh ya karena sengaja diviralin, kayak endorse gitu ke konten kreator kan. Beda dengan kalau misalnya di Purwokerto ya. Kalau di Purwokerto tuh biasanya makanan yang viral tuh ya memang yang legend gitu. Jadi kayak ya sudah dijamin rasanya. Oke, di sini kita pesen mie ayam biasa aja karena mau nyoba dulu ya gimana rasanya, apakah ini masuk dalam mie ayam favoritku atau enggak. Jadi tipe mie ayamnya itu mie ayamnya yang lembut, bukan yang kenyal. Terus kuahnya itu nyemek, kental, tipe dagingnya yang tidak ada tulangnya. Ini kayaknya pakai fillet dada. Cuman sebenarnya ini lumayan enak, tapi bukan masuk mie ayam favorit aku gitu ya. Bukan tipe jenis mie ayam favoritku. Untuk tipe jenis mie ayam favoritku itu cenderung yang lebih gurih. Rasa bawang putihnya berasa, kecap asin sama sedikit kecap ikan. Nah, kalau yang mie ayam Tono ini kuahnya manis ya cenderungnya, jadi nggak perlu nambahin kecap sih sebenarnya untuk orang yang suka tipe mie ayam manis. Aku juga termasuk yang suka tipe mie ayam manis, tapi yang nggak semanis ini. Sebenarnya oke-oke aja. Terus untuk tipe kuah dan juga ayamnya itu kayak ayam semur, tapi yang nggak coklat ya, kayaknya ini dimasaknya pakai gula pasir deh, bukan pakai gula merah. Terus rasa yang menonjol itu adalah rasa rempah jahe dan juga sereh ya. Kalau aku pribadi sebenarnya lebih suka semur ayam atau kuah ayam yang ada di mie ayam itu lebih dominan atau kuat aroma bawang putih dan lada. Tapi kalau ini tuh kenceng banget aroma jahe dan juga serehnya. Jadi kayak tipe mie ayam yang lokalan gitulah ya. Mungkin memang ciri khasnya seperti itu di Wonosobo. Terus apa lagi ya? Ini mie ayamnya lembut, bukan tipe yang kenyal gitu ya teman-teman. Berapa kali tuh aku bilang. Untuk tipe jenis mie ayam yang aku suka sebenarnya tuh kuah ayamnya harusnya tuh yang lebih gurih gitu dari rebusan tulang ayam, terus kayak aroma bawang putihnya yang kuat itu menurut aku lebih nonjok ya. Terus daun salam sih kalau bisa ya. Kalau di sini tuh bukan daun salamnya yang nonjok, tapi sereh sama jahenya itu kerasa banget.
Jadi mungkin yang suka rempah Jawa mungkin suka ya. Tapi ini bisa dikatakan ya lumayan enak gitu teman-teman. Tapi berhubung karena aku ada mie ayam langganan yang menurut aku tuh rasanya mantul banget ya. Eh, Pokoknya favorit aku banget. Jadi ini hanya aku jadikan referensi aja. Terus ini ada kondimennya tempe kemul atau tempe mendoan yang digoreng sedikit lebih kering. Jadi nggak kering-kering amat sih sebenarnya ini ya kayak mendoan gitu tapi sedikit lebih kering terus kayak dikasih kunyit ya karena warna kuning terus dikasih kucai gitu. Kalau yang di Wonosobo kalau menurut aku tuh tempe kemulnya tuh lebih tipis dan lebih gurih. Kalau ini tuh sedikit agak lembek. Jadi seperti itu. Untuk harganya yang original ini tuh kalau nggak salah 13.000 deh. Terus untuk kondimennya banyak ya. Tadi ada sate telur puyuh, ada tempe kemul atau tempe gorengan seperti ini, ada cireng, ada apa tuh tulang ayam gitu ya teman-teman dan itu ambil sendiri dan bayar tambahan ya. Untuk minumnya aku pesan es teh tawar, suami aku pesan es teh manis. Tehnya jenis teh melati yang enak sepet terus aroma melatinya wangi enak pokoknya tipe jenis es teh yang enak lah menurut aku. Tapi untuk es teh tawarnya lumayan ya harganya 4.000 selisih 1.000 sama es teh manisnya 5.000. Kita makan berdua di sini pakai apa nih tempe kempulnya 2 biji terus kerupuk gendarnya 1 es teh manis es teh tawar mie ayamnya 2 yang original habisnya itu 46.000 teman-teman. Kalau misal ditanya apakah akan balik lagi makan mie ayam di sini, mungkin karena aku sudah punya tempat mie ayam favorit di Purbalingga ini ya. Aku tuh seneng banget sama mie ayam toples yang depan Basnas Purbalingga di Isdiman itu enak menurut aku kerasa banget gurihnya. Jadi mungkin itu masih jadi favorit aku. Yang kedua tuh mie ayam Udin yang Gang Mayong Purbalingga. Itu juga menjadi favorit aku karena gurih tipe mie ayam kayak bakmi Cina gitu. Seperti itu, tapi kalau dibilang apakah ini tidak enak, ini lumayan enak teman-teman bisa dicoba ya dan menurut aku harganya juga worth it, ekonomis, tidak terlalu mahal. Jadi seperti itu, ini kayaknya requestan Mbak siapa ya kemarin kalau nggak salah tuh namanya Sina Hening Wibisono atau siapa? Soalnya namanya panjang banget, jadinya aku kadang susah menghafal. Oke, abis makan mie ayam, kita lanjut pulang karena memang yang dituju itu cuma buat makan aja sih. Ini sebelum pulang aku mampir buat beli ubi cilembu ya teman-teman. Ini aku belinya setengah kilo aja karena yang makan tuh cuma aku, suami aku nggak doyan. Terus suami aku beli es dawet durian, ini punya temennya, ini dagangnya di sebelah ubi cilembu. Terus mampir ke Indomaret, Masya Allah happy-nya aku nemu beras Sania ini teman-teman. Setelah berjibaku kemarin berminggu-minggu tidak menemukan beras dengan harga normal, nemunya tuh beras yang harga 96.598.000 per 5 kilo. Yang mana berarti sekilonya tuh hampir 20.000 ya teman-teman. Akhirnya aku menemukan Sania ini di Indomaret. Akhirnya aku beli. Tadinya mau beli 2 kantong ya, mumpung ini ada. Tapi kata suami aku beli sekantong dulu aja kan kemarin baru refill gitu beberapa hari yang lalu. Jadinya ya sudah aku beli 1 aja dulu. Mudah-mudahan nanti pas aku beli lagi ada lagi stokannya karena ini sangat membantu di era harga beras mahal untuk beras kemasan. Karena udah kebiasaan pula ya pakai beras kemasan jadi galau kalau berasnya tuh naik banget. Aku pribadi nggak tahu kalau di warung sembako atau di pasar untuk beras lokal itu harganya berapa ya. Teman-teman mungkin bisa komen ya, tapi setahu aku untuk beras kemasan tuh di minimarket tuh udah yang kebanyakan harga 96.500 per 5 kilo. Yang mana berarti naik banget ya 20.000 per kilo, Masya Allah teman-teman untuk beras. Terus ini kita sudah sampai rumah. Karena sumuk banget ya teman-teman di sini aku mau cobain dawetnya. Ini 1 cup gini tuh harganya 8.000. Aduh ini jangan salfok. Aku tuh giginya sekarang sensitif ya. Jadi kalau minum dingin tuh ngilu teman-teman. Aku seneng banget sebenarnya sama dawet ini. Ini dawet durian. Sebenarnya suami aku cuma beli 1 tapi digratisin 1. Jadi dapat 2 deh.
enak, dawetnya, gurih, santannya tuh tipe yang gurih dan kerasa banget fresh ya. Jadi kayak santan yang setengah muda gitu. Tapi tetap kental, terus juga cendolnya enak, nggak apek ya, bener-bener cendolnya tuh sari gitu. Daun lagi. Duriannya tuh berasa juga karena ini dawet durian, tapi ada juga yang original. Nah, kita sambil ngemil ya di teras ini. Baru nyampe sumuk banget sebenarnya. Kita ngemil juga aku deng, maksudnya suami aku nggak makan ubi sih. Aku tuh suka ubi cilembu ini, apalagi yang ukurannya kecil-kecil, karena menurut aku lebih legit ketimbang yang gede. Terus bagian yang lebih manis dan legit itu di deket sama kulitnya ya. Kalau yang bagian dalamnya sih ya manis, cuman nggak terlalu legit gitu. Jadi tuh lebih enak ngegerigitin yang deket kulitnya. Ini beli setengah kilo, paling cuma aku yang makan sih. Karena kadang-kadang tuh entah kakak ipar, entah ibu mertua juga suka beli ubi cilembu kan. Nah, suami aku tuh nggak makan sama sekali. Katanya dia nggak suka ubi. Jadi ya sudah, ini aku yang makan saja. Untuk sore hari ini kita nggak belanja jajan berlebih karena udah kenyang. Bener-bener kayak gini aja lah. Cemilan juga di rumah stokannya masih aman. Cemilan bulanan yang kapan hari aku belanjain di Eka Surya itu loh teman-teman. Jadi mungkin belanja lagi kalau udah gajian aja ya, sekaligus belanja bulanan. Masya Allah, aku dubbing sambil ngos-ngosan karena baru nyampe banget. Sumuk teman-teman. Nah, ini tuh ngilu banget gigiku. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana nih hari liburnya? Ini long weekend lagi ya. Dari ini hari apa? Hari Kamis kalau nggak salah. Terus Jumat tuh kan di negara kita sudah kebanyakan WFH ya. Seneng banget nih yang kerja di kantor. Jadi dari tanggal 14, 15, 16, 17 libur. Happy long weekend untuk teman-teman. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Aku doakan bahagia selalu, dan mungkin untuk sebagian ibu-ibu yang sudah mulai dar-dar-dor pengeluarannya di pertengahan tahun ini, terutama diawali dari bulan Mei, semoga rezekinya tetap cukup, dilancarkan segala rezekinya, ditambahkan rezekinya dari arah yang tidak terduga-duga, dan mudah-mudahan mood kita, suasana hati kita tetap happy, enjoy dalam menjalani hari-hari. Untuk teman-teman yang sudah persiapan tabungan tengah tahun, seperti Mbak Yuyun, selamat. Pengeluaran kalian insya Allah aman ya, karena sudah ada anggarannya. Oke, ini terakhir aku mau tunjukin berasnya. Alhamdulillah ya, seneng banget ya dapat beras Sania lagi dengan harga 74.500 per 5 kilo. Ibu-ibu gitu ya, apa sih yang gak dipikirin selain kenaikan bahan pokok yang bikin pusing. Oke teman-teman, kayaknya video kali ini segini dulu. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.